Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dan juga diberkati dalam Tuhan Yesus. Kita selalu bersyukur karena penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa bagi kehidupan kita. Kita boleh beraktivitas dari pagi, siang, sore, malam. Hingga pada saat ini kita terduduk di rumah kita masing-masing akan membaca merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita bersatu hati dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang kekal, terpuji-pujilah namamu atas setiap penyertaan-Mu yang begitu luar biasa bagi kami. Saat ini ya Bapa, kami telah siap sedia untuk merenungkan sabda kebenaran Tuhan. Berkati kami, urapi kami, lingkupi kami, mampukan kami supaya kami dapat mengerti, memahami apa maksud Tuhan bagi kehidupan kami dan kami pun dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Ini kami ya Tuhan, mari bersabda, karena kami telah siap sedia untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Demi Kristus Yesus, firman yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan di malam hari ini dari Injil Lukas pasal 13. Injil Lukas pasal 13 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Injil Lukas pasal 13 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9 firman Tuhan. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia." Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, haleluya. Salam sejahtera Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita kembali bersyukur karena penyertaan Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kita, dan juga saya harap kita semua boleh berada dalam keadaan yang sehat, penuh dengan semangat, penuh dengan senyuman, dan juga selalu mau mengingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita yang menjadikannya sebagai acuan kita untuk terus bersyukur. Pada malam hari ini Bapak Ibu dan Saudara, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 13 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Di mana tema ini yaitu beri waktu untuk berbuah. Beri waktu untuk berbuah. Bapak Ibu dan Saudara pasti pernah mendengar lagu ini. Hidup seperti pohon yang tertanam di tepi aliran air sungai. Hidup berakar pada tanah yang subur dan tumbuh jadi pohon yang rindang. Lagu yang tadi telah kita dengarkan itu adalah lagu yang menggambarkan bahwa kehidupan ini seperti layaknya sebuah pohon. Sebuah pohon yang ditanam, lalu kemudian ketika ia disirami, ia diberikan pupuk, dan juga ia dirawat dengan baik, maka akan bertumbuh, berbuah, bahkan berbuah lebat. Sama halnya dengan kehidupan manusia. Kehidupan manusia jikalau tidak dipupuk dan juga disirami dengan kebenaran firman Tuhan, maka pasti kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang hampa. Kehidupan yang seakan-akan tidak mengenal Tuhan, karena senantiasa mengandalkan ego diri, senantiasa mengandalkan berbagai hal yang ada di dunia ini,
yang sifatnya hanyalah sementara dan juga tidak kekal. Firman Tuhan kita pun pada malam hari ini mau mengajak kita sekalian melalui perumpamaan Tuhan Yesus yang diberikan, yaitu tentang bagaimana kita dapat melihat pohon ara yang tumbuh di kebun anggur yang ternyata tidak berbuah dan akan ditebang. Tetapi ternyata pemilik kebun anggur yang kecewa ini akan menebangnya karena kecewa 3 tahun mengurus pohon itu, tetapi tidak berbuah sama sekali. Sama halnya dengan kehidupan manusia, di mana kehidupan ini yaitu hidup bertumbuh, berbuah, bahkan berbuah lebat, harus kita usahakan. Ketika kita mau disirami, dipupuk dengan kebenaran akan firman Tuhan, maka pastilah penantian kita setiap proses dalam kehidupan ini akan kita alami dengan penuh sukacita. Kalau dalam firman Tuhan kita di malam hari ini yang berkisah tentang pemilik pohon ara yang tidak berbuah selama 3 tahun, karena ia kecewa, ia ingin menebang pohon itu. Tetapi yang merawat ataupun yang menjadi perawat dari pohon ini kemudian meminta kesempatan 1 tahun lagi. Ia akan memupuk, menyirami pohon ini supaya dapat bertumbuh, bahkan berbuah. Tetapi jikalau tidak bertumbuh dan juga tidak berbuah, maka akan ditebang. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mau mengajak kita sekalian untuk mengerti dan memahami bahwa kehidupan kita selalu diberikan kesempatan atau selalu diberikan waktu tambahan oleh Tuhan. Kita pun melihat bagaimana tukang kebun ini seperti menginginkan pohon ini diberikan kesempatan untuk dapat berbuah ketika ia akan merawatnya lebih lagi. Sama halnya dengan manusia, jikalau kita mau untuk senantiasa memaknai kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Ketika kita mau memaknai berbagai macam proses kehidupan ini, suka duka kehidupan ini sebagai proses pendewasaan iman kita di dalam Tuhan, proses berbuah kita di dalam Tuhan, maka pastilah kita semua akan senantiasa bersukacita ketika kita menyirami diri kita dengan firman Tuhan, ketika kita memupuk diri kita dengan kebenaran firman Tuhan, kita akan bertumbuh, kita akan berbuah bersama-sama dengan Tuhan. Berbuah yaitu berbuah kebaikan, sukacita, damai sejahtera. Berbuah berbagai hal yang baik bersama-sama dengan Tuhan. Dan ketika kita sudah mengalami hal itu, maka pastilah kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang senantiasa mengandalkan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita senantiasa bersukacita, senantiasa memupuk kehidupan ini, supaya dapat bertumbuh berbuah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Untuk itu, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di masa-masa Advent pun ini, mari senantiasa kita menanti dan juga melewati proses kehidupan yang diberikan Tuhan bagi kita dengan penuh sukacita, syukur kepada Tuhan, dan dengan senantiasa menyirami kehidupan kita dengan kuasa Roh Kudus, menyirami kehidupan kita dengan firman Tuhan, sehingga kehidupan kita dapat bertumbuh dan juga berbuah, bahkan berbuah lebat bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan berkati kita sekalian. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, terima kasih untuk segenap sukacita, kebaikan yang Tuhan berikan bagi kami. Saat ini ya Bapa, kami bersama-sama anak-anak Tuhan menyatakan syukur kami atas kebaikan Tuhan bagi kehidupan kami, pribadi masing-masing kami, bahkan dalam berkeluarga kami. Terima kasih Tuhan boleh menuntun kami dari awal kami memulai aktivitas kami di pagi hari tadi, siang, sore, hingga malam hari ini, kami akan beristirahat. Tuhan tolong, supaya kami tetap senantiasa merasakan kebaikan Tuhan ketika kami beristirahat sekalipun. Kami boleh dijaga, dilindungi, dan juga dengan perkenanan Tuhan, besok pagi kami dapat kembali bangun untuk melanjutkan setiap rencana-rencana kehidupan kami, setiap usaha-usaha demi masa depan kami.
Berkati semuanya inti Tuhan, turut campur tangan di dalamnya. Sehingga setiap apapun yang kami usahakan, kami semua dapat senantiasa mengusahakan yang terbaik untuk kemuliaan akan nama Tuhan saja. Dan ketika kami akan beristirahat malam ini, lindungi kami, jauhkan kami daripada sakit penyakit dan juga mara bahaya, mimpi buruk, bahkan berbagai godaan-godaan lainnya. Lindungi kami Tuhan, supaya kami tidur dengan nyenyak, dengan perkenan Tuhan saja. Ini kami Tuhan, kami sambut sukacita yang telah Engkau berikan kepada kami. Lindungi kami senantiasa, kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Demi Kristus Yesus, kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, terima kasih. Selamat beristirahat. Sampai jumpa di renungan-renungan selanjutnya. Tuhan berkati kita sekalian.